Ajar setiap kami mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan. Mari katakan dengan sungguh hati. Tuhan ajar aku mengerti dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhan. Hanya melalui semua perkara Kau bantu aku sempurna. Oh ya Tuhan, percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Amin. Semuanya ada pada bagi kemuliaan ya Tuhan. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara Kau bantu aku sempurna. Amin. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya. Semuanya ada pada bagi kemuliaan. Mari dengan sungguh hati katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara Kau bantu aku sempurna.
Ya Tuhan, aku percaya. Haleluya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada pada bagi semua yang ada pada Tuhan, semua yang ada pada kami percaya hidup kami bagi kemuliaan. Tolong kami ya Bapa. Kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Engkau yang menopang dan menuntun kehidupan kami. Engkau tahu segala keberadaan kami ya Bapa. Engkau tahu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Bahwa kami lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Bahwa kami terus mari kita mengatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jalan
saja hidup. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbanan demi kemenangan. Sekali lagi katakan, kau bawa aku. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbanan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh hati. Kau bawa aku Tuhan. Sama-sama katakan, kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupku. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbanan demi ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau suka dan berat jalan salib.
Saya persilakan bagi Bu Doli. Mari kita satu dalam doa. Bapa Yahweh yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kecintaan kami, kerinduan kami, satu-satunya kebahagiaan kami, satu-satunya tujuan hidup kami, yaitu Engkau dan kerajaan yang sungguh sangat kami rindukan, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh kami sangat berterima kasih memiliki Tuhan yang seperti Engkau, memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Engkau kehidupan kami. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sungguh suatu anugerah yang terbesar, anugerah yang sungguh sangat kami syukuri. Engkau kehidupan kami. Terima kasih Bapa, masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Engkau sediakan bagi setiap kami untuk terus Engkau perbaharui dari hari ke hari di sepanjang hari hidup, sisa hidup kami yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami mohon Kau terus perbaharui kami Tuhan. Tumbuhkan terus iman percaya kami kepadamu, cinta kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat tidak berarti tanpa Engkau. Kalau kami hidup ada sampai saat ini, juga karena Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kami kekuatan. Mata kami tertuju kepadamu, sehingga kami masih terus kuat melangkah, mengikuti jalan salib-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami Engkau bawa di dalam penderitaan, di dalam penderitaan-Mu Tuhan. Bukan kami senang menderita, tapi adalah anugerah kalau kami boleh menderita seperti yang Engkau derita. Terima kasih bahwa kami terus Tuhan ke jalan salib-Mu. Kami akan kuat, kami akan kokoh, karena kami terus memandang Engkau dan kerajaan. Terima kasih Bapa untuk doa setiap Sabtu malam ini. Terima kasih Engkau memberkati selalu. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati hadir-Mu, merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami bawa GSKI Alektia PSD ini ke dalam tangan. Terima kasih Engkau telah memberikan tuntunan-Mu. Engkau telah memberikan jawaban-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat-Mu
para aktivis, baik yang hadir maupun tidak hadir. Apapun Tuhan, saya bawa ke dalam tangan-Mu. Mohon berkati kami dengan nasihat-nasihat-Mu. Mohon koreksi kami terus, Bapa. Karena kami benar-benar sungguh-sungguh mau hidup seturut kehendak-Mu. Meski sukar jalannya, tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi Engkau memegang setiap tangan kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang gagal untuk sampai di rumah-Mu, Bapa, dalam keadaan yang berkenan di hadapan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Saya serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai setiap kami. Mohon ambil alih suasana setiap hati kami. Suasana di tempat kami masing-masing. Meskipun kami berjauhan, tapi kami percaya kalau kami satu roh di dalam Engkau, Tuhan. Engkau ada di sini. Pakai mulut anak-Mu ini untuk menyampaikan apapun yang Bapa ingin sampaikan. Tegur kami, peringatkan kami, agar kami benar-benar semuanya sadar, siuman, dan tidak berkeras hati, mengakui setiap kesalahan, mengakui setiap kekurangan, mengakui bahwa setiap kami masih ada kemelesetan, keangkuhan, kesombongan, ketidaktulusan. Kiranya setiap kami semuanya membuka hati agar Roh Kudus benar-benar bisa bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa dipulihkan. Kita tidak akan bisa diperbaiki. Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau terus diperbaharui, diproses. Agar hati Bapa benar-benar disenangkan, dipuaskan. Terima kasih Bapa. Mohon berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat malam semua. Shalom. Shalom. Shalom Sapa. semuanya. Shalom. Shalom. Bu Titin, Bu Eli, ya. Yuli, shalom. Bu Juria, shalom. Makasih udah hadir Bu Juria. Bu Rita, makasih meluangkan waktu. Bu Miske, Pak Romi, Pak Kornel, terima kasih. Apa namanya? Dari lagu yang kita nyanyikan tadi yang kau bawa aku di jalan salibmu, itu benar-benar bahwa seumur hidup kita ini
sepanjang hidup kita ini, kita memikul salib. Kita mengikuti jejak Tuhan, memikul salib, setiap salib kita. Setiap kita hendaknya benar-benar menyadari, benar-benar mau berperkara selalu sama Tuhan mengenai segala hal yang belum bisa atau yang masih kita rasa kita masih meleset. Dan kita pasti tahu kita masih meleset di bagian ini, bagian itu gitu ya. Pasti kita juga tahu. Tetapi ayo kita bekerja sama dengan Roh Kudus agar benar-benar kita bisa melihat keadaan, keberadaan diri kita benar-benar apa penilaian Tuhan terhadap kita. Saya harap tidak satu pun di antara kita merasa sudah benar, merasa sudah oke karena kita ada di suara kebenaran. Setiap hari dengar khotbah, ikut doa pagi, ikut semua yang Truth ID sediakan. Jangan merasa kita sudah mendengarkan itu, kita sudah merasa oke, kita sudah merasa kita sudah ada di jalan yang benar, tetapi kalau kita sendiri tidak mau membongkar apa yang masih banyak di dalam hati kita, yang sebenar-benarnya orang bisa melihat. Sebenarnya orang bisa melihat dari kebiasaan, dari kalimat-kalimat bisa dilihat. Tetapi kalau pura-pura tidak tahu atau pura-pura kita sudah merasa benar, kita tidak akan bisa terus diperbaharui sama Tuhan. Kita akan stuck. Dan akhirnya pada saat kita dipanggil Tuhan, ternyata masih banyak sampah-sampah dalam hati kita. Memang sangat tidak mudah melalui hari-hari ini. Semua kita ya, punya salib sendiri-sendiri. Kita punya bagian sendiri-sendiri. Dan yang penting kita harus bergumul sama Tuhan. Mengenai apa yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita punya masalah apa, kita gumulkan terus sama Tuhan. Sampai Tuhan itu benar-benar menjawab, ini jawabannya. Ini yang harus kamu lakukan. Sebelum Tuhan menjawab, meskipun susah, sulit, tertatih-tatih kita melangkah, Roh Kudus pasti beri kita kekuatan. Kita harus terus melangkah. Dan kita harus benar-benar kokoh dalam iman kita. Harus benar-benar menghayati Allah itu benar-benar hidup, Allah itu benar-benar mengawasi kita. Allah itu benar-benar ada dan hidup nyata di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak menghayati itu, kita akan gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya punya pengalaman. Seminggu yang lalu, ketika saya mengajak mama saya untuk datang ke
seorang ahli, ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, mama saya sering mengalami halusinasi gitu ya, halusinasi. Jadi karena ini sudah berlarut-larut dan semakin parah, akhirnya dengan apa namanya, anjuran dari keluarga gitu ya, saya bawalah ke ahlinya dan memang benar mama saya mengidap ini gangguan jiwa itu ya, skizofrenia paranoid itu. Nah, disitulah saya ketemu seorang ahli. Dari ngomong-ngomong ternyata tahu-tahu dia ngomong aja gitu bahwa dia itu dulu Kristen lalu pindah ke Buddha lalu pindah ke Katolik. Saya pikir di akhir omongannya dia bilang kembali ke Kristen. Ternyata enggak. Saya sekarang ateis katanya gitu. Sambil senyum gitu ya. Cek saya itu gitu. Nah, oleh karena dia seorang ahli, itulah ahli di bidang inilah yang membuat dia jadi punya pemikiran bahwa Allah itu tidak ada. Karena dia melihat pasien-pasiennya dikasih obat, sembuh itu. Tidak ada yang berhalusinasi, seperti ada yang beberapa pasien yang bisa seperti melihat apa namanya seperti dewa-dewa lah segala macam seperti itu, atau melihat roh-roh jahat seperti mama saya. Dan dia bilang dikasih obat sembuh, dia bilang gitu. Mana ada itu yang dibilang apa setan-setan, dia sih bilang begitu. Saya jawab, saya bilang di Alkitab disebutkan, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Dalam Alkitab disebutkan. Terus dia bilang begini, Ibu percaya enggak Alkitab itu ditulis sama apa itu, dia bilang Alkitab itu ditulis siapa kok Ibu percaya gitu. Saya percaya, saya punya iman dan saya percaya bahwa Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhami Roh Kudus, saya bilang gitu. Ya sambil guyon-guyon, bukan sambil tegang gini, enggak. Karena dia juga ketawa-ketawa gitu kan. Aduh. Terus dia bilang, apa kita tidak bisa pikir kalau Musa dulu melihat di gunung itu bukan halusinasi, kata ibu. Waduh, ini udah gawat, saya bilang. Wah, bahaya nih orang-orang, saya bilang. Bisa mempengaruhi, kalau orang belum kokoh imannya itu sangat berbahaya. Ya. Saya waktu dia bilang pindah-pindah, saya juga bilang. Belum punya iman kalau seperti itu, saya bilang gitu. Saya bilang aja gitu ya. Karena orang di samping saya mulai, iya tuh bener, maksudnya gitu ya, bener. Kok kayak ini kayak mama saya, maksudnya kalau orang skiso itu merasa apa yang dia pikir itu benar gitu. Nah, saya itu benar-benar shock gitu ya. Aduh, kok bisa ketemu orang seperti ini gitu ya. Dan akhirnya waktu
mau ke sana lagi saya batalkan. Saya sudah tidak mau balik ke situ lagi. Karena saya tahu Tuhan tidak berkenan. Tidak berkenan kalau saya kembali ke sana. Nah, apa yang saya ceritakan ini dengan maksud kita harus kokoh di dalam Tuhan. Kita harus percaya ya bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya Alkitab itu memang ditulis oleh ilham roh. Bukan seperti dongeng-dongeng, ya. Bukan seperti kisah-kisah fiksi-fiksi. Aduh, bahaya benar. Benar bahaya bagi orang yang belum kokoh dalam Tuhan. Gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi. Karena dari ilmunya itu kan bilang, apa kita percaya kalau Musa itu bukan berhalusinasi katanya. Waduh, ini udah benar-benar ya sesuatu yang berbahaya di zaman akhir ini. Banyak orang-orang seperti itu dan kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita dengan keadaan kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai iman percaya kita itu merosot. Dan sampai kita tidak mempercayai Tuhan itu ada. Oleh karena kita sudah begini, doa setiap Sabtu malam, doa pagi, dengarkan khotbah-khotbah, setiap minggu ke gereja, kita udah melayani Tuhan, tapi kenapa masih ngalami seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kita harus jaga benar-benar ini. Karena ini memang sudah di zaman akhir di mana iblis bekerja sudah semakin keras. All out. Kalau kita all out, iblis juga all out. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang-orang yang menganggap Allah itu tidak ada. Ya. Jangan sampai. Karena dia juga dulunya Kristen, yang mungkin seperti yang kita dengar selalu bahwa belum punya iman kan kalau pindah-pindah seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya, teman-teman, jangan sampai dipengaruhi oleh orang-orang seperti ini. Nah, kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Dalam keadaan apapun yang kita alami, andalkan Tuhan, tunggu Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh bergerak ya sudah diam dulu. Itu nanti benar-benar tiba-tiba saja ada saja itu dalam tiba-tiba aja ada seseorang lah gini ya, datang seseorang cerita gini, tahu-tahu bisa dihubungkan dengan siapa yang Tuhan mau suruh tolong kita, seperti itu. Dan saya memang mengalami hal ini ya, sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan artinya kita benar-benar punya penurutan sama Tuhan ya. Jadi jangan marah sama Tuhan, jangan memberontak, dan jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain juga. Sering kita kalau mengalami sesuatu cepat sekali, oh kamu sih gara-gara kamu, atau kamu kemarin saya bilangin seperti ini harusnya. Nah, gitu. Jangan dibiasakan itu. Lebih baik kita langsung introspeksi diri dulu. Bukan mau nyalahin diri sendiri, enggak, tapi introspeksi dulu dan jangan cepat-cepat mengeluarkan kalimat itu. Ya, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain dengan keadaan kita. Ya, itu. Jadi di tengah-tengah situasi
seperti ini ya, tengah situasi yang sulit ini, kita harus benar-benar mengingat bahwa tahta Tuhan itu tetap tidak bergerak, tidak bergeser. Dia Allah yang memerintah, yang berkuasa, yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Bahwa dia Allah yang berkuasa di bumi. Ya. Dia Allah yang berkuasa di bumi. Kita harus terus ingat itu, ingat. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh apapun yang bisa menyeret kita keluar dari jalan-jalan Tuhan. Seperti yang pernah kita dengar juga waktu Pak Eras berkhotbah tentang bagaimana pada waktu Daud melarikan diri dari serangan Absalom anaknya. Ya. Hulu balang Daud itu mau memenggal kepala Simei yang menghujat Daud. Ya. Lalu Daud berkata kepada hulu balang itu, apa urusan kamu dengan aku? Biarlah dia mengatakan itu kalau Tuhan suruh dia begitu. Siapa yang berhak bertanya dan mengapa kau lakukan itu? Nah, kalau memang Tuhan menghendaki kita harus mengalami semua pergumulan itu, entah di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ya, usaha, apapun, kita percaya ya Tuhan, kita itu semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Ya. Karena setiap ketakutan, kekhawatiran itu sebenarnya sikap yang tidak meninggikan Tuhan. Kita berarti tidak percaya sama Tuhan. Ya, seperti yang saya pernah alami juga. Kalau orang mau ya menyakiti kita yang kita tidak tahu sebenarnya kita ini salah apa. Ya kalau Tuhan mengizinkan kejadian itu, kita terima. Seperti Daud itu. Kita terima, justru dengan kita terima, kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Kita bisa terus semakin hari malah semakin hati kita itu benar-benar hati yang bisa mengampuni, bisa menerima setiap perlakuan orang, tidak dihargai, ya, tidak dianggap. Kita bisa menerima dengan lapang dada dan tidak merasa sedikit pun sakit hati atau apa. Tambah lama kita bisa punya hati yang seperti itu. Tapi memang semuanya harus melalui proses, melalui kejadian yang Tuhan izinkan bagi setiap kita, melalui orang-orang, ya. Siapapun bisa Tuhan pakai, dan kalau kita menerima itu sebagai didikan Tuhan bagi kita, kita tuh benar-benar loh, semakin hari itu semakin seperti rasanya kadang-kadang ini kayak kok nggak ada rasa gitu ya. Takutnya kan seperti apa ya? Apa sih namanya sampai lupa. Ya seperti apa namanya? Tidak punya rasa, tapi sebenarnya kita itu sudah mati. Mati sebelum mati. Tapi memang ya berat, jalannya berat. Tetapi bersama Tuhan kita bisa. Kita melangkah terus. Jalan salib kita ini bukan cuma
sekian tahun aja, enggak, sepanjang hidup sampai mati kita pikul salib. Kita harus setia terus sama Tuhan. Jangan terpengaruh oleh keadaan dunia yang semakin sangat tidak nyaman. Udah semakin sangat menakutkan, sangat mengerikan keadaan dunia kita hari ini. Ya. Hidup kita bukan tambah mudah ke depan, tambah sulit. Ekonomi tambah sulit. Lihat aja harga-harga sudah semakin membumbung. Pokoknya hidup di bumi ini sudah semakin tidak nyaman. Ya, agar kita ini tidak betah di bumi ini ya, mau cepat-cepat pulang. Tetapi kita harus beres-beres dulu, benar-benar berbenah dulu. Benar-benar lepaskan setiap pengampunan. Tidak ada lagi sakit hati, kebencian, apapun. Jangan sampai ada yang disisakan. Ya, jadi setiap peristiwa, kejadian yang kita alami hari-hari ini, itu benar-benar karena Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mengasihi kita. Dan saya merasakan itu. Meskipun kita kecil ini ya, cuma berapa orang yang berdoa. Hanya setiap, ya berapa orang lah ya yang berdoa. Tetapi teman-teman bisa rasakan sendiri. Hadirat Tuhan itu hadir. Hadirat Tuhan itu hadir di sini. Dan saya sungguh sangat berterima kasih. Kalau Tuhan itu sayang kita. Tuhan mau kita semua benar-benar terus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri menjadi anak kesukaannya. Yuk kita sama-sama berkemas-kemas. Ya, kita saling menopang, saling mendoakan. Doakan saya juga ke depan ini. Mungkin untuk yang pertama ini saya akan bicara dulu dengan para aktivis. Setelah itu mungkin Sabtu depan akan saya bicarakan dengan seluruh yang hadir di sini, yang mungkin nanti yang mau hadir juga jemaat ataupun aktivis-aktivis yang lain. Baik, itu aja. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat-nasihat-Mu, peringatan-peringatan-Mu Bapa untuk kami semua yang ada di sini. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih sekali. Kalau Bapa sayang kami, Bapa masih terus berkenan mengingatkan kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau terus memegang setiap tangan kami. Seluruh anggota jemaat GSKI Aletheia BSD Bapa. Pengurus aktivisnya Bapa. Kiranya Engkau terus menggiring mereka masuk terus dalam rencana-Mu, memberikan mereka kekuatan di saat susah, dan menjaga mereka juga di saat senang. Agar dari hari ke hari, jalan-jalan mereka semakin tepat seperti yang Bapa mau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau berkati Bapa setiap sharing anak-anak-Mu ini yang akan memberikan kekuatan,
memberikan pertumbuhan bagi kami semua. Dari sharing-sharing yang anak-anak-Mu nyatakan di sini, Bapa, kami semakin melihat, kami semakin mengasihi Engkau, Bapa. Dan kami sungguh sangat diberkati. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau sharing.